Ada satu weton yang sejak dulu sering disalahpahami. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia kurang usaha, tapi karena hidupnya seperti berjalan sambil membawa rem tangan yang belum pernah dilepas. Itulah yang sering terjadi pada pemilik weton Wage. Banyak yang heran, kenapa orang Wage rajin, tahan banting, sabar, bahkan sering mengalah, tapi hasil hidupnya terasa lambat naik. Uang datang, iya, tapi anehnya, cepat habis. Rezeki mampir, tapi jarang menetap. Dalam kepercayaan lama Jawa, weton Wage bukan weton sembarangan. Ia dikenal punya energi batin kuat, daya tahan hidup tinggi, dan kemampuan menanggung beban yang tidak semua orang sanggup. Masalahnya, kekuatan itu sering terkunci sejak lama. Bukan dikunci orang lain, tapi terkunci oleh pola hidup, pola batin, dan satu hal kecil yang sering dianggap sepele, cara memberi. Banyak orang mengira sedekah itu soal jumlah. Padahal, bagi Wage, yang diuji bukan besar kecilnya, tapi cara dan arah. Ada jenis sedekah yang kalau dilakukan sembarangan, efeknya biasa saja. Tapi ada juga sedekah yang kalau dilakukan dengan cara yang tepat, seperti memutar kunci tua yang selama ini berkarat. Sekali bunyi, klik, hidup pelan-pelan berubah. Bukan langsung kaya mendadak kayak sinetron, tapi aliran uang mulai terasa lebih nuruti. Menariknya, pemilik Wage sering tidak sadar kalau mereka punya kecenderungan menahan. Menahan rasa, menahan marah, menahan kecewa, bahkan menahan diri untuk meminta. Di satu sisi ini bikin mereka kuat. Tapi di sisi lain, ini juga yang bikin rezeki seret. Karena rezeki itu suka bergerak. Dia datang ke orang yang berani melepas, bukan yang terlalu rapat menggenggam. Makanya, ketika weton Wage mulai membuka sedekah dengan niat yang benar, tanpa hitung-hitungan, tanpa berharap dilihat manusia, sering muncul kejadian-kejadian aneh tapi nyata. Order tiba-tiba lancar, utang macet pelan-pelan terbayar, kesempatan datang dari arah yang sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Bukan sulap, bukan mistik murahan. Ini kerja hukum lama yang sudah dikenal leluhur, apa yang dilepas dengan ikhlas, akan kembali dengan bentuk yang lebih luas. 1. Pintu rezeki weton Wage terkunci bukan karena nasib, tapi karena janji lama yang tak disadari. Pemilik weton Wage sering hidup dalam pola yang sama berulang-ulang. Bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, tapi hasilnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam kepercayaan Jawa lama, kondisi ini bukan disebut sial, tapi disebut kuncian. Kuncian ini bukan kutukan, melainkan akibat dari janji batin, baik yang disadari maupun yang diwariskan. Leluhur Jawa percaya, ada weton tertentu yang sejak lahir membawa tanggung jawab batin lebih besar. Wage adalah salah satunya. Banyak orang Wage lahir dari garis keluarga yang dulu pernah berjanji dalam hidupnya, janji untuk bertahan, janji untuk mengalah, janji untuk selalu cukup tanpa berlebihan. Masalahnya, janji itu terbawa lintas generasi. Tanpa sadar, anak cucunya hidup dalam batas tak kasat mata. Makanya orang Wage sering merasa hidupnya, ya segini-segini saja. Bukan karena tak mampu lebih, tapi karena batinnya sudah terbiasa menganggap cukup itu aman. Saat peluang besar datang, justru muncul rasa takut. Takut gagal, takut berubah, takut menanggung risiko. Itulah tanda pintu rezeki belum dibuka, masih digembok oleh keyakinan lama. Kuncian ini tidak bisa dibuka dengan kerja lebih keras saja. Banyak Wage kerja paling keras di lingkungannya, tapi tetap tertinggal. Karena kuncinya bukan di tenaga, tapi di kesadaran. Selama Wage belum sadar bahwa hidupnya membawa warisan batin, selama itu pula rezeki hanya datang sebatas kebutuhan, bukan kelimpahan. 2. Sedekah sebagai kunci tua, hanya bereaksi jika niatnya lurus, bukan pamer atau hitungan. Sedekah bagi weton Wage bukan sekadar amal. Ia adalah alat, pembuka, tapi alat ini sensitif. Salah niat, hasilnya nol. Salah arah, efeknya mental balik ke diri sendiri. Ini yang sering bikin Wage bilang, aku juga sedekah, tapi kok hidupku gini-gini aja. Masalahnya bukan pada sedekahnya, tapi pada batin saat memberi. Orang Wage punya kecenderungan memberi sambil menahan. Memberi tapi berharap dihargai. Memberi tapi menunggu balasan. Memberi tapi sambil mengeluh dalam hati. Secara kasat mata itu sedekah, tapi secara batin itu transaksi. Sedekah yang bisa membuka kunci Wage adalah sedekah yang dilepas tanpa suara. Tidak diumumkan, tidak dipamerkan, bahkan kalau bisa, tidak diingat-ingat. Leluhur Jawa menyebutnya nyuwun tanpa nyebut. Memberi tanpa menyebut nama diri sendiri di hadapan semesta. Saat sedekah dilakukan dengan niat seperti ini, ada pergeseran energi batin.
Wage yang tadinya terbiasa menahan, mulai belajar melepas. Dan disitulah kuncinya berputar. Rezeki tidak langsung jatuh dari langit, tapi pelan-pelan jalannya dilapangkan. Urusan yang macet mencair, orang yang sulit tiba-tiba lunak. Kesempatan yang tadinya tertutup mendadak terbuka. Ini bukan sugesti, ini hukum lama. Wage itu ibarat sumur dalam. Kalau dibuka paksa, airnya keruh. Tapi kalau dibuka dengan sabar dan benar, airnya bening dan tak habis-habis. 3. Ketika sedekah dilakukan konsisten, aliran uang berubah tanpa disadari. Salah satu kesalahan terbesar pemilik weton Wage adalah tidak sabar. Baru sedekah sekali dua kali, lalu menunggu hasil instan. Padahal, yang dibuka itu bukan pintu modern, tapi pintu tua. Engselnya berat, karatnya tebal, butuh gerakan berulang. Ketika sedekah dilakukan konsisten, bukan besar tapi rutin, batin Wage mulai berubah pelan-pelan. Pola pikir yang tadinya sempit melebar. Cara melihat uang tidak lagi penuh ketakutan. Dari sinilah perubahan nyata mulai terasa. Banyak Wage melaporkan hal yang sama, uang tidak datang dalam bentuk yang dramatis, tapi stabil. Tidak kaget, tapi menetap. Pengeluaran yang biasanya bocor mulai tertutup. Kesalahan finansial berulang mulai berhenti. Ini tanda aliran sudah berubah arah. Yang menarik, rezeki sering datang bukan dari tempat yang diharapkan. Kadang lewat orang lama yang tiba-tiba menghubungi. Kadang lewat pekerjaan sampingan yang awalnya dianggap sepele. Kadang lewat bantuan kecil yang efeknya besar. Ini ciri khas rezeki Wage, diam-diam tapi nyata. Konsistensi sedekah mengajarkan Wage satu hal penting, hidup tidak perlu selalu dikontrol. Ada saatnya melepas dan percaya. Dan ketika batin percaya, semesta merespons. 4. Magnet uang weton Wage kuat, tapi sering rusak oleh emosi dan ucapan sendiri. Weton Wage sebenarnya punya magnet uang alami. Mereka mudah dipercaya, disukai, dan sering jadi tempat orang bergantung. Tapi magnet ini sering rusak bukan oleh orang lain, melainkan oleh diri sendiri. Ucapan orang Wage sering meremehkan diri sendiri. Yang penting cukup, aku nggak cocok kaya, uang gede bikin ribet. Kalimat-kalimat ini terdengar rendah hati, tapi bagi batin, ini adalah perintah. Semesta mendengar, lalu menyesuaikan. Emosi yang dipendam juga jadi penghalang besar. Wage jarang marah di luar, tapi menyimpan di dalam. Dendam kecil, kecewa lama, rasa tidak dihargai, semua ini menumpuk dan mengganggu aliran rezeki. Uang itu sensitif. Ia cenderung menjauh dari batin yang berat. Sedekah yang benar dibarengi dengan membersihkan ucapan dan emosi. Wage perlu belajar satu hal penting, berhenti mengutuk diri sendiri dengan kata-kata sederhana. Mulai mengganti, aku cukup, dengan, aku pantas lebih. Bukan serakah, tapi mengakui nilai diri. Saat ucapan selaras dengan sedekah, magnet uang Wage pulih. Dan ketika magnet itu bekerja, rezeki tidak perlu dikejar. Ia datang sendiri, perlahan, tapi pasti. 5. Rezeki weton Wage sering datang lewat jalan sunyi, bukan jalur ramai yang diperebutkan. Pemilik weton Wage sering merasa ketinggalan kereta saat melihat orang lain cepat naik. Teman sebaya sudah mapan, usaha orang lain meledak, sementara dirinya masih merangkak. Padahal, bukan karena Wage kalah cepat, tapi karena jalannya memang berbeda. Dalam hitungan batin Jawa lama, Wage tidak ditakdirkan berebut di jalur ramai. Rezekinya datang lewat jalan sunyi. Jalan sunyi artinya jalur yang tidak banyak dilirik orang. Kadang dianggap kecil, sepele, atau bahkan diremehkan. Tapi justru disitulah rezeki Wage berdiam. Saat Wage memaksakan diri masuk ke jalur yang ramai, batinnya tidak tenang. Hasilnya setengah-setengah. Tapi saat ia mengikuti jalan yang terasa, kok sepi ya, disitulah aliran mulai nyambung. Banyak Wage baru sadar setelah bertahun-tahun. Pekerjaan yang dulu dianggap sementara, ternyata jadi sumber hidup utama. Usaha kecil yang dulu dipandang sebelah mata, justru bertahan paling lama. Ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa Wage selaras dengan jalannya sendiri. Sedekah yang tepat membantu Wage mengenali jalur sunyinya. Bukan mendorong ke ambisi buta, tapi membuka kepekaan batin, mana jalan yang membuat hati tenang walau pelan. Dan anehnya, jalan sunyi itu justru sering lebih aman dan berumur panjang. 6. Sedekah tertentu memutus sial turun-temurun yang membuat uang tak pernah betah. Ada keluarga Wage yang seperti membawa pola berulang, uang datang lalu hilang, usaha jalan lalu jatuh, bangkit sebentar lalu jatuh lagi. Ini bukan nasib buruk, tapi sisa pola lama yang belum diputus.
Leluhur Jawa menyebutnya balungan rejeki retak, tulang rezeki yang tidak utuh. Sedekah tertentu berfungsi seperti penambal. Tapi bukan sembarang sedekah. Yang diputus bukan kekurangan uang, melainkan luka batin keluarga. Bisa berupa kebiasaan menunda, takut berlebihan, atau rasa bersalah saat hidup mulai naik. Saat Wage melakukan sedekah dengan niat memutus pola lama, bukan demi dirinya saja, tapi demi garis keluarganya, efeknya terasa lebih dalam. Rezeki mulai betah, tidak cepat kabur, tidak selalu bocor di akhir bulan. Pelan-pelan stabil. Ini sebabnya banyak Wage yang setelah titik tertentu hidupnya seperti naik level. Bukan kaya mendadak, tapi lebih tenang. Dan ketenangan inilah yang membuat uang mau tinggal. 7. Kerja keras tanpa membuka kunci batin hanya melahirkan lelah, bukan kelimpahan. Weton Wage dikenal pekerja keras. Bahkan sering jadi tulang punggung. Tapi disinilah jebakannya. Kerja keras dijadikan identitas, seolah hidup harus selalu berat. Padahal, kerja keras tanpa membuka kunci batin hanya menghasilkan kelelahan kronis. Banyak Wage merasa bersalah jika hidupnya mulai ringan. Seolah bahagia itu mencurigakan. Seolah rezeki besar itu bukan untuknya. Ini bukan rendah hati, tapi penyangkalan diri. Dan batin yang menolak kelimpahan tidak akan pernah benar-benar menerima. Sedekah yang tepat membantu Wage berdamai dengan satu hal penting, hidup boleh lapang. Hidup boleh mudah. Tidak semua nikmat harus ditebus dengan penderitaan panjang. Saat Wage berhenti memaknai hidup sebagai perjuangan tanpa henti, justru di situ pintu terbuka. Kerja tetap jalan, tapi tidak menguras jiwa. Hasilnya pun berbeda. 8. Saat kunci terbuka, bantuan datang dari orang tak terduga, bahkan yang pernah meremehkan. Salah satu tanda paling nyata kunci Wage mulai terbuka adalah perubahan sikap orang sekitar. Yang dulu dingin, jadi hangat. Yang dulu meremehkan, tiba-tiba menawarkan bantuan. Bukan karena Wage berubah sikap, tapi karena auranya berubah. Sedekah yang dilakukan dengan benar membersihkan aura batin. Orang jadi nyaman berada di dekat Wage. Dan rezeki sering datang lewat manusia, bukan lewat angka. Ada Wage yang tiba-tiba diajak kerja sama oleh orang lama. Ada yang ditarik ke peluang oleh pihak yang dulu tak peduli. Ini bukan balas dendam manis, tapi buah dari batin yang sudah tidak memancarkan kekurangan. Saat batin penuh, semesta menggerakkan orang lain untuk mengisi. 9. Weton Wage paling cepat naik rezekinya saat membantu orang yang tak bisa membalas. Ini hukum keras tapi adil. Wage paling kuat efek sedekahnya saat membantu orang yang benar-benar tidak punya posisi untuk membalas. Bukan karena orang itu miskin semata, tapi karena tidak ada transaksi batin. Saat tidak ada harapan balik, disitulah sedekah bekerja maksimal. Batin Wage belajar satu hal penting, memberi tanpa mengikat. Dan saat batin bebas dari ikatan, rezeki mengalir lebih deras. Banyak Wage yang hidupnya berubah setelah membantu orang yang bahkan tidak mengenal namanya. Dari situlah pintu besar sering terbuka. 10. Waktu adalah penentu, saat sedekah dibuka di momen tepat, uang masuk tanpa banyak drama. Sedekah bukan cuma soal apa dan bagaimana, tapi juga kapan. Wage yang peka akan merasakan momen batin tertentu, saat hati tergerak tanpa alasan logis. Itulah waktu terbaik. Saat sedekah dilakukan di momen itu, efeknya sering cepat. Bukan karena magis, tapi karena batin sedang selaras. Dan ketika selaras, semesta merespons tanpa banyak drama. Di titik inilah banyak Wage berkata, kok beda ya rasanya. Bukan cuma uang yang datang, tapi rasa aman. Dan itulah tanda terakhir, kunci lama akhirnya terbuka. Weton Wage bukan weton kekurangan, tapi weton yang lama hidup dalam kuncian batin. Rezekinya tidak hilang, hanya tertahan oleh pola lama, ucapan sendiri, emosi yang dipendam, dan cara memberi yang belum tepat. Saat sedekah dilakukan dengan niat lurus, konsisten, dan tanpa transaksi batin, kunci itu pelan-pelan terbuka. Rezeki tidak selalu datang meledak, tapi datang tenang, stabil, dan bertahan. Jalan hidup Wage memang bukan jalur ramai, tapi justru di jalan sunyi itulah kelimpahan bertumbuh tanpa banyak drama. Sahabat getaran hati, jika kamu pemilik weton Wage dan merasa hidupmu seperti tertahan padahal niatmu baik, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi, yang perlu dibuka bukan usahanya, tapi batinnya. Ingat, rezeki tidak selalu datang karena dikejar, tapi karena dilepaskan dengan ikhlas. Saat hatimu ringan, ucapanmu selaras, dan sedekahmu tulus, semesta bekerja dengan caranya sendiri. Jika pembahasan ini terasa menamparkan tapi juga menyadarkan, itu tandanya getaran hatimu sedang aktif.
Terus jaga niat baikmu, karena yang memberi dengan benar, tak pernah benar-benar kekurangan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Getaran Hati.